Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-847 pada Rabu, 19 Juni 2024. Pagi ini pukul 4.50 waktu setempat, Wali Kota Lviv, Sadovi, melaporkan jatuhnya drone di Malehov, Ukraina. Sebelumnya, Ukraina mendeteksi pergerakan drone penyerang ke arah Lviv, seperti diberitakan Suspilne. Kim Jong-un sambut Vladimir Putin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungan resminya selama 2 hari ke Pyongyang pada Selasa, 18 Juni 2024. Kim Jong-un menjabat tangan Putin dan memeluknya setibanya Presiden Rusia itu di Bandara Pyongyang pada Selasa malam. Putin dan Kim Jong-un dikabarkan akan menandatangani sejumlah dokumen kerjasama yang memperdalam hubungan kedua negara. Kunjungan Putin ke Korea Utara tersebut adalah yang pertama kalinya sejak 24 tahun terakhir ketika Putin bertemu Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un pada tahun 2000. Korea Utara menyambut kunjungan Putin dengan upacara besar di Kim Il-sung Square di Pyongyang, yang dihadiri oleh personel militer, pejabat hingga rakyat Korea Utara, serta dihiasi dekorasi bendera Rusia Korea Utara hingga potret Putin yang dipajang di sejumlah lokasi. Ukraina akui serang depot minyak Rusia. Sumber pertahanan Ukraina mengonfirmasi bahwa serangan pesawat tak berawak digunakan untuk meledakkan tangki penyimpanan minyak di dekat kota Azov di Rostov, Rusia Selatan. Agensi France Presse, AFP, mengatakan sumber pertahanan menggambarkan serangan itu sebagai serangan yang berhasil dan menyebabkan kebakaran hebat di instalasi. Dinas Keamanan Ukraina, SBU, akan terus menerapkan sanksi drone terhadap kompleks penyulingan minyak Rusia dan mengurangi potensi ekonomi musuh, sehingga memberikan sumber daya bagi agresor untuk berperang melawan Ukraina, kata sumber itu, kemarin, dikutip dari The Guardian. Rusia kirim 200 petugas pemadam kebakaran untuk padamkan api. Kementerian Darurat Rusia menerbitkan video yang menunjukkan asap tebal dan api mengepul dari beberapa tangki penyimpanan minyak di wilayah yang luas di Rostov. Sekitar 200 petugas pemadam kebakaran dan personel darurat Rusia dikerahkan ke wilayah itu. Wilayah Rostov terletak tepat di seberang perbatasan Ukraina dan merupakan markas operasional yang mengawasi invasi Rusia. Serangan drone Rusia di Lviv. Serangan drone Rusia menyebabkan seorang pria berusia 70 tahun, dirawat di rumah sakit dan merusak sebuah bangunan tempat tinggal bertingkat di kota Lviv. Andriy Sadovi, wali kota Lviv, mengatakan drone tersebut menghantam desa Malehiv di distrik kota dan merusak banyak jendela di bangunan tempat tinggal lainnya. Kota ini merupakan pusat administrasi Oblast Lviv di Ukraina Barat di perbatasan dengan Polandia, anggota NATO. Pasukan Rusia mulai maju lagi. Ukraina mengatakan pasukan Rusia sedang berjuang untuk memasuki pinggiran Chasiv Yar di wilayah Donetsk. Musuh terus berusaha maju ke distrik Mikronovi di kota Chasiv Yar, kata seorang pejabat militer Ukraina dalam sebuah pengarahan. Lebih jauh ke selatan, militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia juga bergerak menuju Pokrov, mengancam jalan utama, yang dapat mempersulit jalur pasokan Ukraina. AS minta Cina stop dukung Rusia. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan dukungan Cina terhadap industri pertahanan Rusia memperpanjang perang Ukraina dan harus dihentikan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, sebelumnya mendesak NATO untuk berhenti menyalahkan Cina atas perang di Ukraina setelah Ketua Aliansi NATO, Jens Stoltenberg, menuduh Cina memperburuk konflik melalui dukungan terhadap Rusia. Korea Selatan tuduh Korea Utara pasok senjata ke Rusia. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Shin Won-sik, mengatakan Korea Selatan telah mengidentifikasi setidaknya 10.000 kontainer pengiriman yang diduga berisi amunisi artileri dan senjata lain yang dikirim dari Korea Utara ke Rusia. Kontainer tersebut bisa memuat hingga 4,8 juta rudal, kata Shin. Ia juga menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin, yang saat ini berkunjung ke Korea Utara untuk menandatangani kerja sama keamanan. Putin diperkirakan akan mengupayakan kerja sama keamanan yang lebih erat dengan Korea Utara, terutama pasokan militer seperti peluru artileri yang diperlukan untuk meraih peluang kemenangan, kata Shin kepada Bloomberg.